Saat sidang terbuka digelar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, suasana terlihat sedikit tegang. Meski begitu, namun perempuan yang juga akrab disapa Lala tersebut mampu menguasai keadaan dan ia pun mampu menjelaskan penelitiannya dengan lancar. Alhasil, selama hampir 2 jam sidang terbuka, akhirnya Profesor Teddy, Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Kedokteran Pasca Sarjana UNER, menyatakan bahwa Dr. Delia Widasmara dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor, dan tidak disangka ia pun juga berhasil meraih predikat cum laude. Memang agak lama, tapi memang pada pasien yang saya tuh baru dokter Anis. Melihat hal ini, Profesor Teddy sangat mengapresiasi Dr. Delia lantaran mampu menyelesaikan studinya dengan masa hanya 2 tahun 11 bulan, di mana pengajuan tesis hanya dilakukan selama 1 tahun 6 bulan. Apalagi ditunjang dengan usianya yang terbilang muda, yakni masih 33 tahun. Jadi saya sebagai ketua program studi dari pendidikan jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sampai detik ini telah menciptakan 699 doktor, ya. Dan kali ini termasuk yang paling cepat dan paling muda usianya, ya. Dia bisa menyelesaikan dalam 2 tahun 11 bulan. Apalagi dengan predikat cum laude, ya. Semua sudah dengan pertimbangan, dengan penilaian yang telah kita sebutkan dalam yudisium tadi, kriteria-kriterianya, ya. Baik bobot ilmu pengetahuannya, bagaimana mempertahankan disertasi, bagaimana sikap sebagai seorang filosof doktor dalam menghadapi problem di bidang kesehatan, ya. Jadi dari itu semua, maka kita sebagai penyangga, tadi ada berapa orang tadi? 9 orang, dengan memberikan nilai yang cum laude. Jadi suatu kebanggaan bagi kami. Profesor Teddy yang juga sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah tersebut menilai jika penelitian Delia sangatlah bermanfaat di masyarakat. Lantaran penelitian deteksi awal kecacatan penderita kusta masih belum ada, dan ia menilai jika penelitian tersebut memiliki theoretic value dan juga philosophy value. Bagus sekali, ya. Jadi dia menemukan suatu teori baru mengenai penyakit kusta yang sebelumnya belum pernah diteliti oleh orang, belum ditemukan. Jadi mempunyai suatu teoritis value dan filosofi value yang sangat tinggi. Dia bisa menciptakan suatu nilai prediksi bagaimana seorang kusta nanti bisa menjadi cacat, sehingga bisa mengantisipasi agar penderita kusta tersebut jangan sampai terjadi kecacatan, di mana ini akan memberi dampak sosial, ekonomi, dan seluruhnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasien-pasien kusta morbus Hansen. Diharapkan dengan teori baru yang digagas oleh Delia tidak hanya sekedar diciptakan, namun bisa berfungsi untuk user, yang berarti masyarakat luas, agar kecacatan penyakit kusta bisa ditekan. Ya, pertama jangan sampai penelitian ini berhenti di sini saja, tetapi harus dilanjutkan, ya. Dilanjutkan untuk melengkapi sehingga bisa sangat bermanfaat, mudah digunakan, ya, murah, dan dapat dilaksanakan baik di pusat maupun di layanan primer, sehingga jangan sampai kita 5-10 tahun mendatang mendapatkan pasien dengan penyakit kusta atau morbus Hansen itu dengan kecacatan, ya. Dan kecacatan ini akan memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat berat. Nah, dengan menemukan teori baru ini, maka diharapkan bisa mencegah
kecacatan bagi seorang penderita morbus Hansen atau kusta atau lepra. Dalam kesempatan ini pun ia juga menambahkan jika Delia Widasmara merupakan mahasiswa yang energik, bekerja keras dan tekun. Dia bagus, ya, muda, kemudian rajin, kemudian pantang menyerah dalam menghadapi segala kesulitan, ya. Itulah yang mungkin perlu ditiru oleh teman-teman yang lain. Dia sangat punya motivasi yang tinggi untuk jadi dokter secepat mungkin, tapi dengan kualitas disertasi yang sangat membanggakan. Delia memang dikenal dengan sosok pekerja keras dan tekun, namun juga easy going dalam pergaulan kesehariannya. Hal ini pun terlontar dari para kolega Delia saat menghadiri sidang terbuka gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tetap bersama News Event di SBO TV.